digital dengan berbagai kultur yang berbeda. Ya, karyawan dari berbagai daerah. Dan ini kita dituntut untuk memiliki kemampuan menghormati, mengerti, dan beradaptasi dengan pegawai lainnya yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Nah, 7 soft skill ini, saya kira ada beberapa soft skill yang lain, tapi saya kira 7 ini yang paling penting, yang harus kita miliki supaya apa? Kita tidak hanya stuck pada satu posisi saja. Misalkan hanya staff saja, karena apa? Kompetensi teknis biasanya hanya dimiliki oleh first line atau second line officer. Tapi untuk berkembang sampai dengan level manajerial, sampai dengan level pimpinan, kita membutuhkan tidak hanya hard skill, tapi membutuhkan soft skill juga. Saya kira itu ya 7 soft skill yang perlu dimiliki di era digital. Dan yang terakhir untuk menjembatani ke materi Pak Medi, ini materi utama kita sebenarnya bagaimana membangun personal branding ya di era digital ini dengan aplikasi LinkedIn. Saya ingin menyampaikan sekilas tentang membangun personal branding. Ya, personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding pada dasarnya adalah cara seseorang untuk menunjukkan dan mempromosikan citra diri sebagai individu. Citra diri. Jadi Anda itu sebenarnya ingin dilihat sebagai siapa sih? Ya, Pak Irfan itu ingin dilihat sebagai apa sih? Dosen atau sebagai profesi yang lain? Apa peneliti? Atau seorang dosen SDM? Atau ada aktivitas lain yang ingin di-branding oleh Pak Irfan? Misalkan seperti itu. Dan ini juga kembali ke Anda. Anda ingin dilihat sebagai sosok seperti apa? Atau brandingnya seperti apa? Orang lain bisa melihat perpaduan antara keahlian dan pengalaman yang yang menjadikan jati diri atau personal branding sekarang. Jadi ada 2 komponen di sini, keahlian dan pengalaman itu akan dilihat sebagai branding. Ya. Lalu bagaimana langkah untuk membangun personal branding? Yang pertama, kenali diri sendiri. Kita harus jujur. Kita harus jujur. Kita tuh pengen jadi apa, pengen dilihat seperti apa. Kenali dengan kompetensi kita. Kita tuh sosoknya seperti apa, aktivitas kita seperti apa, pengalaman kita seperti apa. Yang kedua, mau dikenal sebagai apa? Kita harus menyadari, kita tuh sebenarnya ingin dikenal sebagai apa sih? Brand itu kan sebenarnya kan merek ya. Merek lah. Jadi kita ingin dikenal sebagai. Kemudian yang ketiga, kita perlu membangun networking. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan materinya Pak Medi juga. Networking sangat penting. Kita bergaul dengan komunitas apa, tergabung dalam asosiasi apa, itu yang akan mendukung brand kita. Misalkan saya di bidang UMKM misalkan ya, saya bergerak di bidang UMKM, maka saya akan memiliki networking dengan siapa ya, asosiasi pendamping UMKM, komunitas UMKM, dinas-dinas atau Pemda yang hubungannya dengan UMKM. Itu akan membangun personal branding saya bahwa nanti saya dikenal sebagai orang yang concern di bidang UMKM. Lalu yang keempat, minta rekomendasi. Ini juga penting. Ya, kita nanti branding kita itu akan diakui oleh siapa saja. Siapa yang merekomendasikan atau mengakui bahwa kita itu sebagai seseorang dengan branding yang akan kita buat. Dan yang terakhir, ya ini dari materi saya, yaitu membangun online presence atau sosial media. Sosial media banyak hal, dan yang akan kita pelajari saat ini adalah LinkedIn. Kenapa saya minta Pak Medi ya kemarin kita diskusi, penting untuk alumni Putra Bangsa memiliki LinkedIn karena apa? Ternyata platform ini sangat powerful untuk membangun personal branding. Sekaligus apa? Kita menjual diri kita, dalam tanda kutip menjual diri kita, ketika kita ingin mencari pekerjaan, kita akan ketemu nih di platform ini. Siapa kita, kompetensinya apa, pengalamannya apa, kita akan ditemukan dengan perusahaan, ya, perusahaan atau organisasi atau penyedia pekerjaan dengan kebutuhan apa saja. Nah, ini akan meet, ya, akan ketemu di dalam aplikasi ini. Nah, masalahnya apa? Kembali ke tadi, persaingan kerja luar biasa, semakin banyak para pelamar tapi lowongan semakin sedikit, maka tadi kita membutuhkan soft skill, tidak hanya hard skill, dan kita membutuhkan trik bagaimana untuk menjalin kemitraan, bagaimana untuk mengembangkan profil kita di aplikasi-aplikasi seperti LinkedIn tadi. Nah, yang terakhir, biar lebih clear bagaimana kita menggambarkan personal branding, di sini saya ada 3 sosok ya, yang menurut saya memiliki personal branding yang sangat kuat. Yang pertama, nah ini jelas ya, sosok ini dulu rambutnya panjang, sekarang berubah jadi botak. Ya, dia adalah Deddy Corbuzier. Nah, 3 karakter apa? 3 brand apa dari Corbuzier? Pertama, jelas podcast. Dulu mentalis, sekarang berubah. Ya, dia bertransformasi jadi seorang
entertainer bisa, jadi mentalis bisa, punya podcast, punya badan yang bagus, dia punya OCD, dia punya gym. Nah inilah brandingnya dari seorang Deddy Corbuzier. Geser lagi, Mata Najwa, seorang reporter, dia punya narasi TV, dia juga punya acara TV tersendiri, Mata Najwa. Dia orangnya cerdas, pintar, kritis, dan erat dengan milenial. Nah, dan yang terakhir ini ya, mungkin beberapa ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Kalau sering lihat YouTube, sering lihat sosmed gitu ya, ini namanya Vicky Naki ya. Vicky Naki ini di branding apa? Dia membranding dirinya sebagai seorang yang memiliki kemampuan berbahasa gitu ya, bahasa asing gitu. Selain bahasa Inggris, dia bisa bahasa Rusia, bisa Romania, belajar bahasa Spanyol, dan itu di YouTube kan. Dia seorang YouTuber. Brandingnya apa? YouTuber. Dia menjual kemampuannya dalam multi language, ya bisa punya beberapa bahasa. Terus dia juga mungkin karena sering banyak berhubungan dengan wanita-wanita, dia seperti seorang playboy internasional gitu. Bahasanya seperti itu yang saya tangkap. Nah, inilah bagaimana mereka membranding dengan aktivitas-aktivitas, kompetensi-kompetensi mereka sehingga tercipta personal branding. Nah, sekarang kita kembali ke diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apa pengalaman yang kita miliki? Aktivitas kita seperti apa saja? Teman-teman kita siapa saja? Itu yang kita bangun untuk membangun personal branding. Pak, saat ini saya tidak punya sesuatu yang membanggakan. Saya tidak punya prestasi. Saya tidak tahu arah branding saya kemana. Tidak ada kata terlambat. Kita mulai dari sekarang. Sadari, kenali diri Anda. Bakatmu di mana? Selama ini kamu sukanya apa? Temanmu siapa saja diperbaiki. Kita ikut pelatihan-pelatihan sesuai dengan branding yang akan kita buat. Kita cari komunitas-komunitas positif yang sesuai, yang searah dengan arah personal branding kita. Harapannya apa nanti ketika kita melamar pekerjaan, kita sudah memiliki merek yang jelas, bukan merek yang abu-abu dan merek itu berkualitas. Nah, saya kira itu ya 20 menit materi yang saya sampaikan. Saya kira nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Kesimpulan saya sangat clear bahwa soft skill itu sesuatu yang sangat dibutuhkan, karena kalau hard skill saya kira banyak pesaingnya, tapi tidak semua memiliki soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Tadi ada 7 soft skill yang saya jelaskan, nanti bisa direview lagi. Dan yang terakhir, soft skill itu diharapkan menjadi suplemen untuk personal branding kita. Apa itu personal branding? Bagaimana kita menjual diri kita dengan merek yang kita tampilkan. Sehingga apa? Para relasi tertarik dengan kita, para pencari kerja memilih kita sebagai pekerja. Sangat ya. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Nah, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh narasumber yang kedua, Pak Medi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Irfan Helmi, STMM, yang telah memberikan materi yang pertama ya, sebagai jembatan beliau seperti itu untuk materi kita yang kedua. Sangat menarik sekali materi yang disampaikan tadi oleh beliau, yaitu berkaitan dengan personal branding. Jadi kepada seluruh peserta, saya harapkan untuk on kamera supaya kita bisa lebih interaktif lagi, karena nanti kita akan diskusi bersama, mengingat memang materi yang disampaikan, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini sangat luar biasa. Jadi saya harap teman-teman di sini bisa on kamera semua supaya kita lebih interaktif ya, meskipun webinar ini dilakukan secara online. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada yang sudah on kamera, dan kepada yang belum on kamera bisa segera menyusul ya. Dan kita menuju ke pemateri yang kedua, yaitu beliau Bapak Medi Fauzi Ridwan, SMPMM. Kepada beliau saya silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak suaranya? Dengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Medi, mungkin volumenya bisa ditingkatkan lagi. Oke. Sebentar. Saya kalau gini jelas? Sudah jelas. Oke. Ya, saya mulai aja ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Dr. Irfan Helmi, SMM, yang sudah ya kita memberikan sebuah materi di
tema kali ini tentang personal branding ya. Karena materinya sangat menarik sampai saya juga ternyata memperhatikan, karena itu memang gak bakal ada hentinya ya kalau personal branding, sampai kapanpun kita harus tetap mempelajari hal itu. Dan untuk kesempatan yang kedua, ini saya tentang, saya lupa, cara cepat membangun jaringan atau network dan meningkatkan peluang kerja melalui aplikasi ini. Oke, mungkin saya share screen dulu sebentar. Sudah terlihat, teman-teman? Pak Ivan? Sudah ya? Oke. Sudah. Ya. Sebelum saya lanjut, di sini sudah ada yang install LinkedIn belum? Atau mungkin kalau ada yang belum, boleh diinstal sekarang dulu, nggak apa-apa. Nanti untuk sign up-nya kita bareng-bareng. Jadi sambil jalan aja. Jadi sekarang install dulu aja, nanti kita bareng-bareng. Oke, saya mungkin langsung masuk aja ke materinya. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu sedikit aja. LinkedIn itu apa sih teman-teman yang kalian tahu? Apa sih LinkedIn? Atau mungkin ada yang baru pernah dengar LinkedIn? Bacanya itu sebenarnya LinkedIn. Karena memang rada sedikit susah sih. Tapi kalau misalnya pada umumnya dibacanya LinkedIn. Itu ada yang tahu LinkedIn itu apa? Izin masuk, Pak. Siap. Menurut saya LinkedIn itu kayak jejaring sosial seperti kayak Instagram, Twitter, Facebook. Tapi LinkedIn ini mengarahnya ke profil personal gitu, Pak. Yes, betul. Kurang lebih sama seperti itu ya. Kurang lebih sama seperti itu. Tetapi jadi LinkedIn ini memang sebuah jejaring sosial, memang media sosial gitu kan. Tetapi di sini tuh nggak ada yang upload foto lagi liburan atau bahkan sama pasangannya atau bahkan tentang percintaan. Tapi di sini memang dikhususkan memang untuk profesional aja itu, buat mencari karir, pekerjaan, jaringan. Nah, jadi kita harus bedakan nanti ketika kita sudah punya LinkedIn, kita sudah punya media sosial baru nih, kita update pas lagi liburan deh, pas lagi kemana gitu. Enggak kayak gitu. Jadi LinkedIn ini memang kayak media platform yang memang saat ini itu paling banyak digunakan oleh para profesional kerja. Jadi mungkin sebelum saya lanjut, tadi LinkedIn sudah dibahas, mungkin sebelum saya lanjut ini saya sedikit cerita dulu ya, cerita tentang saya nih. So, kebetulan saya memang di sini pengguna LinkedIn. Jadi singkat cerita, dulu pas saya masih kerja di dunia perbankan, dulu nggak ada kepikiran tuh bikin kayak gini. Soalnya udah nyaman aja gitu kerja di situ. Tapi karena perkembangan zaman dan waktu itu era digital lagi pertama kali booming, saya sedikit tergiur untuk bekerja di salah satu perusahaan digital, startup di Jakarta. Nah, saya masuk ke situ, saya nggak kepikiran ternyata akan sesingkat itu. Saya belum 1 tahun waktu itu, tapi sudah pandemi dan akhirnya memang waktu itu saya ya bisa dibilang dirumahkan karena waktu itu pandemi lagi gila-gilanya gitu kan. Jadi memang semua orang-orang yang memang kebetulan yang megang area itu dirumahkan. Nah, dari situ saya punya koneksi yang memang beliau seorang direktur country di Indonesia. Terus dari situ saya banyak belajar, banyak sharing sama beliau. Ya udah, kamu coba bikin LinkedIn. Bagaimana saya membuat sebuah LinkedIn itu yang memang nantinya bakal dilirik oleh seorang profesional atau talent acquisition atau human research gitu kan. Nah, akhirnya saya membuat LinkedIn yang memang sesuai apa adanya dengan diri saya sendiri, dan memang LinkedIn ini sangat membantu. Sampai akhirnya saya mengikuti webinar tentang personal branding, dan di situ ternyata sangat membantu banget. Dari situ saya sampai masuk ke ada panggilan kerjaan. Waktu itu masih di Gojek namanya. Saya udah dapat kerjaan di Gojek itu dari LinkedIn.
Jadi LinkedIn ini memang sangat membantu banget. Dari saya di Gojek, memang nggak lama karena waktu itu ada peralihan dari Gojek ke Goto kan. Nah, waktu itu memang sedikit kondisinya sedikit ya sedikit membingungkan sebenarnya. Jadi waktu itu memang ada bukan panggilan sih, ada penawaran lagi dari Red Doors, dari LinkedIn juga, masih dari LinkedIn. Dari Red Doors yang memang menghubungi langsung atau DM dari message di LinkedIn-nya, di fitur chat-nya gitu kan. Dia langsung menghubungi langsung untuk penawaran kerja di Red Doors. Nah, ya udah, tanpa berpikir panjang, saya langsung iya dan langsung join sama Red Doors. Tapi waktu itu memang sebelum masuk ke keluarga besar terbang saya. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya, ketika kita sudah membranding diri kita, personal brand kita, terus kita membuat sebuah jaringan yang saya mengikuti orang-orang yang sesuai dengan diri saya. Maksudnya sesuai dengan apa yang ada pandangan keahlian saya, kemampuan saya, dan otomatis mereka pun langsung melihat kita. Nah, dari situ memang sangat membantu banget. Jadi personal branding ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak Irfan itu sangat harapannya memang benar-benar diterapkan atau dilakukan oleh teman-teman. Oke. Next. Nah, jadi LinkedIn ini, jadi memang pada dasarnya LinkedIn ini adalah media sosial ya. Tapi memang berbeda dengan media sosial yang lain. Karena LinkedIn ini digunakan dengan tujuan yang khusus, yaitu meningkatkan profesionalitas pengguna di bidang karir dan kerjaan. Jadi LinkedIn ini adalah professional networking place. Jadi di situ memang tempatnya jaringannya memang sudah pada bidangnya masing-masing profesional. Jadi dimulai dari level C. Level C itu ada CEO, COO, direktur, itu semuanya pada mereka menggunakan LinkedIn. Jadi kita bisa mengkonekkan diri dengan mereka. Tapi kalau misalkan mereka memang mengaccept permintaan, istilahnya permintaan pertemanan lah ya kalau misalkan di Instagram. Nah, dari situ kita bisa banyak belajar dari mereka dan CEO itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya LinkedIn ini beyond just platform cari kerja gitu teman-teman. Jadi memang di LinkedIn ini ada professional place, platform yang dimana kamu bisa dapat banyak insight dari LinkedIn, terus dapat belajar ilmu yang baru. Nah, ilmu di sini yang memang bisa mengupgrade diri kita. Apa aja ilmunya? Yaitu kita bisa belajar nih cara membuat CV yang bagus. Terus ada juga cara pas lagi interview kayak gimana. Nah, itu tergantung sama gimana cara kita memilih konten. Kontennya itu dalam artian kita memang memilih, berarti kita mengikuti seorang human research, terus talent acquisition yang memang dia sering banget share tentang informasi tentang interview, tentang tes-tes pekerjaan gitulah. Selain share pekerjaannya ya, lowongan pekerjaan. Nah, jadi di situ kita gimana cara kita itu mendapatkan connected people sama orang yang memang expert di bidangnya. Nah, dengan kata lain, ya benar kata Pak Irfan, kita harus bisa memasarkan atau mempromosikan diri kepada perusahaan ataupun para profesional. Nah, dengan seperti itu akan membuka peluang untuk direkrut oleh perusahaan, sekalipun tidak apply ke perusahaan tersebut. Dan ini memang benar terjadi, teman-teman. Ada teman saya baru minggu kemarin, dia nggak apply ke perusahaan itu. Tetapi ada memang seorang talent acquisition atau human research profesional yang dia perusahaan Kuwait, dan dia memang langsung mendirect message ke teman saya itu tanpa apply, karena si human research ini ternyata dia memang langsung browsing orang di situ sesuai algoritmanya, karena LinkedIn ini bukan hanya Instagram ya, LinkedIn juga pakai algoritma untuk pencarian orang. Jadi memang dia cari orang yang sesuai dengan bidangnya, langsung diajak buat join ke perusahaan Kuwait itu untuk menghandle di Indonesia. Jadi LinkedIn ini sangat memang luar biasa banget, karena meskipun kita nggak play, kalau misalkan ada perusahaan yang cari, kita juga bisa ke hiring oleh mereka kayak gitu. Nah, kenapa LinkedIn? Jadi ada 3 hal yang penting buat di sini. Yang pertama, CV atau resume. Ini udah pasti dong. Kalau CV atau resume yang memang kita harus upgrade di situ, karena CV dan resume ini adalah
perwakilan diri kita, bagaimana kita memperkenalkan diri atau memasarkan diri kita ke para talent acquisition. Terus yang kedua itu ada connection atau network-nya. Nah, network ini yang memang sangat penting banget karena kita bisa, tapi ya itu tergantung kita mengikutinya atau membuat jaringannya sama siapa aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kita memang mengikuti sama talent acquisition dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, itu memang saat ini perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu yang membuat sebuah info atau meng-hire karyawan, calon karyawan itu bukan dari perusahaan-perusahaan, bahkan yang seringnya itu dari orang personalnya di sini, karyawan yang memang dia itu sebagai talent acquisition yang memang mencari. Jadi kita bisa langsung berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Nah, itu pentingnya connection dan atau networking. Dan yang ketiga, recommendation. Nah, rekomendasi ini sangat penting banget. Seperti yang tadi Pak Irfan bilang, kita harus bisa mencari sumber rekomendasi dari mana. Ini sangat membantu. Jadi, ketika orang simpelnya saya waktu itu belum ada rekomendasi. Tapi ketika saya bikin LinkedIn dan ada info kerjaan di Gojek, waktu itu mantan Director Country Indonesia, itu perusahaan yang sebelumnya merekomendasikan saya, dan memang dari situ sangat berpengaruh banget rekomendasi. Sebenarnya bukan orang bawaan ya, tapi rekomendasi ini memang istilahnya kita direkomendasiin deh kalau misalkan kita itu memang cocok banget nih buat megang ini, buat megang pekerjaan itu, atau mau megang sebuah tanggung jawab itu. Jadi itu 3 hal yang penting kenapa kita harus pakai LinkedIn. Oke, sebelum selanjutnya, di sini semuanya mahasiswa atau ada lulusan UPB? Ada lulusan sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Jadi mungkin di sini saya manfaat LinkedIn bagi mahasiswa ya, tapi sebenarnya ini bisa juga diterapkan atau manfaatnya memang bagi semua orang yang menggunakan LinkedIn. Nah, yang pertama, kita bisa mencari dan mendaftar organisasi volunteer dan tempat magang. Banyak banget info, bukan hanya pekerjaan, tetapi tempat magang. Bahkan perusahaan-perusahaan startup yang unicorn di Indonesia memang saat ini lagi banyak banget buat mencari tempat magang, anak-anak magang gitu, dan bahkan volunteer. Nah, ini bisa dimanfaatkan banget buat kita sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena kita kan belum punya pengalaman pekerjaan. Nah, jadi harapannya kita itu harus aktif mencari dan mendaftar pada komunitas atau organisasi, volunteer, mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang secara sukarela, dan kita sampai magang lah ya. Meskipun magang itu memang nggak harus ke perusahaan besar. Soalnya gini teman-teman, kalau misalkan kita memang perusahaan itu memang nggak meng-hire orang magang, tetapi kita memaksakan magang di sana, tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Biasanya kalau misalkan memang perusahaan besar dan nggak membutuhkan orang magang, tetapi kita maksa magang di situ, itu ujung-ujungnya bakalan hanya disuruh-suruh, bukan memang benar-benar kerja, gitu. Nah, jadi sekarang di LinkedIn itu banyak banget informasi-informasi, bukan hanya pekerjaan, tapi informasi tentang internship, tentang magang itu. Nah, dari volunteer, ikut komunitas dan magang ini, itu tentunya akan membuat jaringan kita lebih luas lagi. Networking kita atau relasi kita lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Dan ketiga, setelah kita mempunyai sebuah relasi, tentunya kita akan mempelajari banyak ilmu seputar dunia kerja. Yaitu tadi seperti yang saya bilang, ilmunya itu akan sangat, kalau salah istilah sekarang itu daging semua lah ya. Ilmu itu daging semua, karena kita bicara tentang bagaimana membuat CV yang bagus, bagaimana membuat orang human resource atau HRD yakin dengan kita. Makanya gini teman-teman, kalau misalkan kita membuat CV, zaman sekarang HR itu selain LinkedIn ya, kalau misalkan LinkedIn kan sudah jelas CV-nya, ada di halaman LinkedIn-nya. Tapi kalau misalkan kita kirim CV ke HRD, kalau CV kita standar, itu jarang dilirik. Karena ketika dilihat tampilannya, standar. Tapi kalau misalkan memang tampilannya
sedikit berbeda atau menarik oleh HRD, itu akan menjadi pertanyaan. Oh, apa nih kok bagus ya? Simpelnya sih kayak gitu. Dan makanya sekarang banyak banget, bukan perusahaan sih sebenarnya, tapi dia memang membuat sebuah jasa untuk pembuatan CV online. Itu juga mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman. Gimana caranya biar CV kita lebih menarik aja, biar lebih bisa dilirik oleh HRD. Terus yang keempat, menjadi wadah untuk personal branding. Kenapa di sini menjadi wadah untuk personal branding? Karena dengan LinkedIn kita bisa mengikuti seminar-seminar yang ada diiklankan di LinkedIn. Terus kita setelah seminar kan kita ada sertifikatnya tuh, itu bisa dimasukkan ke profil kita. Nah, itu bisa menjadi sebuah bantuan atau tambahan di profil kita, yang bagaimana nanti caranya si talent acquisition ini sedikit tertarik dengan kita. Nah, terus yang kelima, wadah investasi ketika lulus nanti. Investasi di sini artinya investasi ilmu kita atau pengalaman kita pada saat mahasiswa. Kita sudah mengikuti apa aja sih? Nah, kalau misalkan udah punya LinkedIn, ketika kita mencari kerjaan setelah lulus, itu akan mudah. Karena kita sudah punya investasi segudang ilmu di situ. Ilmunya banyak, gitu. Jadi bukan cuma ilmu mata kuliah ya, tapi ya ilmu tentang yang kita dapatin di LinkedIn. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Mungkin sekarang kita akan sedikit saya sampaikan tata cara untuk membuat akun di LinkedIn. Sudah install semuanya? Atau gimana Pak Irfan? Atau mungkin ini sambil skip aja gitu atau kayak gimana? Soalnya mungkin akan membutuhkan waktu. Mungkin gimana? sambil dipelajari aja kali ya Pak. Oke, siap-siap kalau kayak gitu. Nah, ini saya tunjukin aja tata caranya ya. Jadi ini saya mendadak bikin ini pakai akun yang lain. Soalnya kalau misalnya punya saya udah nggak bisa lagi. Jadi saya coba bikin kayak gini. Alurnya kayak gini teman-teman. Simple. Saya yakin lah kalau misalkan kalian sudah ketika install LinkedIn sudah pasti bisa registrasi LinkedIn-nya sampai nanti ke halaman profil kalian masing-masing. Gitu. Nah, mungkin kalau misalkan sedikit tambahan di sini, teman-teman, di profil yang Anda membantu Anda menemukan orang berpeluang. Nah, kalau misalkan kalian memang masih mahasiswa ya, kalian klik aja di sini ya, saya masih mahasiswa. Nah, untuk universitasnya ditulis aja Universitas Putra Bangsa. Kalian cari gelarnya atau spesialisasi kalian di bidang apa, seperti itu. Nah, kalau misalkan memang kalian bukan mahasiswa, berarti ininya tidak. Kerjaan kalian sebagai apa, atau jenis pekerjaannya purna waktu atau full time gitu kan, perusahaan terbaru apa. Nah, selanjutnya dari situ akan masuk ke profilnya, fotonya. Ini sebenarnya yang penting banget, tapi nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, bagaimana nih caranya kita mengembangkan landing page kita di LinkedIn gitu. Nah, ini tinggal dilengkapi aja. Nah, terus di sini pekerjaan seperti apa yang Anda cari? Kalian cari yang memang sesuai dengan bidang atau skill kita masing-masing. Jangan memaksakan diri ya. Kalau misalkan ternyata kita nggak pintar ngomong gitu, ya jangan masukkan kita sebagai public relation, public speaking, karena itu akan menjadi bumerang bagi kita ke depan. Jadi harapannya di situ memang sesuai dengan bidang kamu aja di situ. Sebagai akuntan ya udah tulis tadi sebagai akuntan. Gitu. Nah, terus di sini beritahu para rekrut bahwa Anda sedang mencari pekerjaan baru. Ya, harus. Jadi nanti di profil kita tuh munculnya kayak gitu. Jadi munculnya itu kita memang sedang mencari pekerjaan yang baru. Nah, setelah itu kita klik yang sedang mencari pekerjaan, klik aja ya. Oke. Nah, mungkin di sini ketika langsung udah selesai ini, langsung masuk ke halaman profil kita, teman-teman. Jadi di sini ada yang tuliskan perkenalkan diri kita. Nah, perkenalkan diri kita ini itu kayak deskripsi singkat tentang kita. Nanti kita juga akan bahas ya. Nah, oke.
Itu kalau misalkan tata caranya tentang membuat LinkedIn. Dan sekarang mungkin saya akan masuk ke bagaimana caranya sih, Mbak, biar halaman atau page LinkedIn kita itu lebih optimal. Jadi ada 7 hal di sini, teman-teman. Bagaimana biar kita itu bisa mengoptimize landing page-nya. Yang pertama adalah foto profile. Sudah tahu dong foto profilnya yang kayak gimana kalau buat LinkedIn. Yang kedua, jangan yang lagi selfie atau yang lagi show imut, jangan juga. Tapi memang foto profil di LinkedIn itu harus yang kelihatan profesional. Nggak harus foto setelah lulus SMA. Kan biasanya kalau lulus SMA kan background merah ya. Background merah, terus pakai kemeja putih berdasi gitu kan. Nggak harus seperti itu. Kalau selfie pun boleh, tapi ya kita tetap kelihatan profesional. Mungkin bisa lihat profesionalnya ya dari baju yang memang kita kelihatan, kita itu udah siap kerja. Seperti itu. Itu dari foto profile. Karena gini, mungkin jangankan seorang human research ya atau talent acquisition, bahkan kita kalau misalkan melihat orang dari foto profilnya aja, apalagi buat kerjaan itu kan, wah ini orangnya kayaknya udah bisa ngelihat karakternya gitu. Nah mungkin si talent acquisition pun kayak gitu. Jadi harapannya foto profile nanti kalian gunakan foto profile yang memang seprofesional mungkin kelihatan. Karena ingat teman-teman, LinkedIn ini bukan untuk mencari gebetan. LinkedIn ini untuk mencari pekerjaan. Jadi sebisa mungkin ya seprofesional mungkin lah ya. Pasti kalian paham lah yang seperti apa. Dan yang kedua, tagline atau moto. Atau biasanya kalau misalkan di LinkedIn itu disebut dengan headline. Nah, tagline atau moto ini atau headline ini gunakan dengan kata-kata yang simple. Bisa ditulis dengan memang bidangnya kalian. Misalkan kalian seorang akuntan, terus ada auditnya, terus kalian sebagai wirausaha gitu, entrepreneurship, ya nggak apa-apa, tulis aja di situ. Jangan kebanyakan. Ya cukup 3 bagian lah gitu kan, 3 bidang yang memang kalian tuliskan di situ. Contohnya kayak gini deh. Nah, atau mungkin kalau memang masih mahasiswa ya kalian tulisin aja jurusan kalian apa dan di mana. Simpelnya kayak gitu. Contohnya. Nah, di sini kan kelihatan tuh seperti yang tadi saya bilang tentang kita membuka pekerjaan untuk apa aja. Nah, ini bidang-bidangnya. Dari situ biasanya si human research itu langsung kelihatan bahwa oh ternyata orang ini memang bidangnya di situ. Kalau misalkan dia cari akuntan tapi bidang kita tentang public relation, ya kayaknya nggak masuk juga gitu kan. Oke, skip kayak gitu. Jadi ini sangat penting banget. Jadi jangan panjang lebar. Nah ini kalau misalkan contoh yang memang dia seorang mahasiswa. Nah kalau misalkan dia seorang karyawan, mungkin di depannya dia ditulis sebagai posisinya apa dan bekerja di mana. Nah selanjutnya mungkin ditulis lagi nih di situ. Dia spesialisasinya di apa sih? Dia sebagai human research dan public relations. Nah ini bisa kalian gunakan di profil kalian. Ini sangat membantu banget. Karena ini sebagai halaman ketika masuk ke profile LinkedIn kita atau yang memang kita buka, itu akan langsung muncul di situ. Jadi ini filter utama seorang talent acquisition melihat profil kita. Seperti itu. Jadi ingat untuk tagline-nya jangan yang panjang-panjang. Simpel aja sesuai dengan bidang kita masing-masing atau keahlian kita atau minat kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, about. About itu tentang diri kita. Menjelaskan tentang diri kita. Simpel aja, jangan panjang-panjang. Jangan bikin sebuah surat cinta. Jadi jangan bikin sebuah cerita di situ. Karena gini, ketika kita membaca sebuah about ini, itu akan, kalau berpanjangan, aduh, udahlah, skip lah, kelamaan. Tapi kalau misalkan simple, dan memang itu sangat membantu buat kita, membuat si human research sudah bisa menggambarkan tentang diri kita, nah itu akan sangat membantu kita dalam
mental, personal branding gitu. Contohnya gini. Nah, ini yang sangat simpel. Jadi untuk yang pertama ini, ya nggak apa-apa kayak gini, dibikin kayak gini. Dia memang kita basicnya di situ gitu kan. Terus apa namanya, skill kita apa aja. Nah, nggak apa-apa kayak gitu, simple aja. Atau kalau enggak, boleh sedikit rada panjang. Tapi maksimal idealnya lah masih di bawah 500 kata deh. Soalnya kalau misalkan sampai ribuan, itu pasti bakal bete bacanya kepanjangan. Atau mungkin kalau misalkan kalian masih mahasiswa ya bisa menggunakan dengan yang sesimpel di bawah ini dan ditambahkan dengan yang di atas gitu. Karena kebetulan kalau misalkan yang tengah ini adalah about dari saya sendiri. Karena di situ memang saya nggak terlalu simpel dan nggak terlalu pendek gitu. Karena ya sedikit apa namanya, ada berbagai bidang yang saya dapatkan. Nah, itu tentang about, teman-teman. Jadi bikin sesimpel mungkin dan semenarik mungkin. Dan saya pikir harus mewakili sebagian besar dari diri kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, listen activities. Ini yang saya kira cukup penting karena ini akan sangat mempengaruhi ke dalam algoritma yang ada di LinkedIn. Jadi kalau misalkan kita follow-nya nih, bayangin deh kalau misalkan di LinkedIn ada Atta Halilintar kali ya sama Ria Ricis gitu kan, ya berarti yang muncul ya itu gitu. Nah sama di LinkedIn juga, kalau misalkan di LinkedIn kalau misalkan kita follow-nya yang memang tentang human research, tentang talent acquisition, tentang apa namanya, tips wawancara, tips mencari pekerjaan atau komunitas-komunitas startup gitu kan. Nah, pasti yang muncul ya tentang itu juga. Event-event yang akan diadakan pun tentang itu juga. Jadi recent activities ini sangat penting banget untuk mempengaruhi kita. Kalau misalkan kita mau komen di salah satu koneksi kita atau network kita, ya sewajarnya aja lah. Jangan jadi kayak di Instagram gitu kan, komennya seenaknya sendiri. Jangan, karena itu akan, setiap activity itu akan muncul di aktivitas di profil kita dan itu akan mempengaruhi si HRD-nya. Dia lakukan itu apa aja sih, yang dia komenin itu kayak gimana. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, edukasi. Jadi pendidikan ini jangan terlalu banyak, mungkin nggak perlu dari SD kali ya. Cukup dari SMA aja gitu, dari SMA sampai kuliah itu. Soalnya kalau misalkan kayaknya kalau misalkan talent acquisition atau HRD nggak perlu tahu juga sih ini SD, SMP kalian kayak gimana. Tapi paling nggak SMA kalian kayak gimana dan kuliahnya di mana. Nah, itu untuk edukasi. Dan yang ketiga, experience. Nah, experience kita bisa tuliskan di profil LinkedIn kita. Ya, sebetulnya saya CV kita gitu. Cuman bisa ditulis juga experience-nya di about juga bisa. Cuman kalau saya experience ini ada memang khusus bagian di profil LinkedIn kita, memang khusus ada experience-nya. Sama kayak pendidikan. Jadi experience ini memang poin-poin yang ada di situ. Terus yang ketiga itu ada sertifikat. Sertifikat ini kalau misalnya kita memang dapat sertifikat itu harus kita masukkan. Nah, ini sangat mempengaruhi si talent acquisition atau HRD ini untuk meng-hire kita. Karena kalau misalkan kita sebenarnya nggak ada sertifikat pun nggak masalah ya. Tapi pengalamannya kita memang bisa tapi zaman sekarang sertifikat itu sangat penting karena ya kita di era digital. Jadi apapun itu kita bisa mengikuti webinar kayak gini atau seminar. Jadi sertifikat bisa kita dapatkan dengan mudah. Terus yang yang ke-8, ini sebenarnya nggak harus, tetapi kalau misalkan memang kalian suka menulis, kan nggak apa-apa, tulis aja post atau sebuah artikel. Contohnya kayak gini. Kalau misalkan memang itu ada sebuah artikel yang memang kita bisa buat atau kegiatan kita yang memang sangat membantu, nggak apa-apa, tulis aja. Kenapa enggak gitu kan? Yang penting jangan tentang percintaan kita. Oke, paling itu saja materi dari saya. Pas banget, lebih 1 menit. Paling itu teman-teman materi dari saya. Mungkin nanti kita lanjut di diskusi aja. Terima kasih Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Baidi Fauzi Ridwan, SMD MM, yang telah memberikan materi yang kedua, sangat luar biasa. Baik, kepada seluruh peserta, wah ini
loyo lagi nih semangatnya. Ayo dong, kita on cam lagi ya, karena kita akan sesi diskusi. Silakan, teman-teman semua bisa on kamera lagi. Kita buka berapa sesi nih Pak Irfan untuk sesi diskusi? Silahkan mengalir saja. Ini Mengalir kan, saja. iya, ini kan mahasiswa putra bangsa, mayoritas putra bangsa keluarga kita. Silahkan kalau mau sharing, mumpung ada Pak Medi, ini beliau Kaprodi Bisnis Digital ya. Jadi di era sekarang kita harus adaptif tadi saya bilang ya. Lamar kerja sekarang pakai platform dong. Ya kalau nunggu betul. di kantor pos, nunggu di koran udah nggak zamannya sekarang itu ya. Iya, betul. Iya, sekali posting di Instagram mungkin yang lihat udah banyak gitu. Tapi kalau di LinkedIn ya, LinkedIn tadi itu malah dari perusahaan yang bisa meng-hire kita langsung tanpa kita meng-apply gitu Mas ya, Medi tadi ya Ya, disampaikan. betul Pak. Dan kita malah lebih irit juga Pak. Nggak perlu Iya. ngeprint lagi Pak. Betul. Nggak perlu Dan print nggak harus tiap untuk pos. mencari kerja ya Mas ya. Maksudnya mencari relasi juga bisa tadi kan. Mencari relasi Ya, gitu betul. loh. Ya, silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Ini banyak nih, ada Mbak Ade, Mbak Christian, ya pagi Mbak Christian, Mbak Irvaningsih, ada Mas Eko, wah, bimbingan saya beberapa ini. Ada 76 peserta ini Pak. Iya, para Mas Anas Kuming, wah ini calon direktur, ya Mas Anas Kuming, Mas Danu, Mbak Devi, kampus 2, Mbak Witka. Ya silakan ada yang mau diskusi lewat chat juga boleh. Lewat chat boleh ya. Dan silakan tidak hanya untuk yang mahasiswa saja, tapi untuk peserta yang sudah menjadi alumni juga boleh bertanya. Silakan. Masuk Pak. Ya silahkan Mas Sahrul Dede Mustafa itu. Silahkan Pak. Syahrul. Terkait personal branding dan LinkedIn. Kalau misal teman-teman yang pernah dulu yang menggunakan aplikasi LinkedIn, mungkin bisa disimpulkan gini. Ini menurut saya ya, beberapa orang lebih suka mereka menyertakan atau mempostingkan foto dari kehidupan pribadinya, Pak. Mereka di dalam profil LinkedIn-nya. Ya, mungkin untuk memproyeksikan gambar yang utuh. Apakah hal itu efektif, Pak? Itu sih. Terima kasih. Oke, mungkin buat saya ya. Ya Pak, silakan Pak Oke. Medi. Ya, mungkin saya langsung sedikit memberikan pendapat saya ya. Jadi, kalau misalkan yang saya temuin itu memang nggak kayak gitu, Mas. Mungkin tergantung orangnya juga ya, tergantung network yang mereka follow gitu, yang mereka ikuti. Kebetulan kalau misalkan memang yang saya ikutin ya profesional semua gitu. Memang jarang yang ada bahkan belum pernah saya melihat di LinkedIn itu dia share kehidupan pribadinya masing-masing gitu. Ya mungkin kalau misalkan memang ada yang seperti itu nggak salah juga gitu kan, karena ya kembali lagi tuh ke activity gitu kan. Nah, itu bisa menjadi mempengaruhi seorang talent acquisition atau human resource yang akan meng-hire kita. Mungkin kayak gitu sih Mas Sahrul. Ya. Itu menambahkan ya Mas Medi. Tadi Ya. itu menarik ya. Tadi ini mungkin agak sedikit melebar ya, karena platform sosial media, platform jaringan kan tidak hanya LinkedIn ya, tapi ada yang lain lah. Ada semacam Instagram, YouTube dan sebagainya. Yang sering dilihat Instagram. Dan saya beberapa kali terlibat di dalam asesmen karyawan ya. Jadi perekrutan karyawan memang kita tidak hanya melihat CV-nya saja, tapi memang melihat aktivitas-aktivitas di sosial medianya dia gitu. Makanya ketika kita membuat personal branding itu harus linear dengan apa yang sudah kita lakukan seperti itu, yang terutamanya kita upload di sosial media. Apalagi kalau mau nyari kerja, kita sangat mudah sekali mengakses. Cuman dilematisnya seperti ini, ketika kita membuat sosial media seperti Instagram katakanlah, sekarang Instagramnya ternyata receh banget loh, nggak sesuai dengan profilnya, misalkan receh kan gitu, udah receh banget anaknya gitu ya, tidak sesuai dengan yang ditampilkan di CV. Nah itu jadi waduh ini ternyata ada something wrong gitu ya, mungkin ada yang nggak ngeling gitu, atau mungkin ada kepribadian yang lain yang belum ditampilkan di CV. Tapi kalau nggak punya juga jadi pertanyaan juga, oh ternyata dia nggak itu ya, nggak adaptif ya dengan kehidupan sosial di sosial media gitu ya, relasinya di sosmed seperti apa, oh ternyata dia nggak punya Instagram, itu juga jadi penilaian tertentu buat perekrut pekerjaan. Nah itu juga penting untuk dilihat, makanya hati-hati dalam
memposting. Tapi ketika jadi gini, di CV itu kadang memunculkan akun sosial media yang kita miliki. Ada Instagram, ada Facebook dan sebagainya. Cuman ketika kita memiliki LinkedIn, saya harapkan itu memang akun profesional seperti yang Pak Medi bilang tadi. Itu dipisahkan ya. Kalau misalkan mau posting yang pribadi di sana tuh di Instagram itu boleh. Cuman ketika di LinkedIn itu histori kita tentang profesi kita, membranding kita yang benar-benar profesional. Tadi Pak Medi bilang sebaiknya di LinkedIn itu yang itulah ya, yang memang membranding kita, menjual kita gitu. Yang bagus-bagus di situ di postingnya. Aktivitas akademik, prestasi kita, pelatihan yang kita ikuti, termasuk aktivitas hari ini boleh kita posting untuk menunjukkan bahwa kita memang care dengan karir, jenjang karir kita ke depannya kayak gitu. Dan saya mengakui memang platform LinkedIn itu memang sekarang dipakai di beberapa kegiatan kemahasiswaan ya, terutama yang dari Dikti kemarin saya bilang di beberapa mahasiswa, beberapa program dari Dikti itu melihat LinkedIn sebagai salah satu media yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa. Ya, memang itu disorot secara spesifik, punya nggak LinkedIn? Dan itu memang program dari Google, dari Goto, dari itu, memang platform-platform yang besar itu memang merekomendasikan LinkedIn. Makanya harapan saya dari sekarang, cobalah buat LinkedIn. Coba, saya yakin bisa. Buatnya mudah, mengisinya dengan sesuatu yang informatif, yang membranding Anda menjadi calon pekerja yang menarik ya, menarik para rekrutmen. Saya kira itu ya, kayak gitu ya. Saya kalau melihat itu seperti itu. Itu Mas Harul, Mas. Baik Pak, cukup. Terima kasih. Siap. Ya, Mas Sahrul, terima kasih ya. Luar biasa pertanyaannya. Oke, dilanjut. Silakan untuk teman-teman semua peserta webinar. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau sharing, silakan untuk yang kedua. Ada dari semester 1 nih, mungkin semester 3 atau semester 7. Oh, ada yang dari semester 1 juga nih. Ada Pak pastinya. Mungkin saya mau hello lah dengan ini, saya agak Mbak Christian Ade. Halo Mbak Christian. Halo Pak Irfan. Gimana Mbak, tadi kita bicara masalah soft skill, personal branding gitu ya. Mbak Christian, kalau produk kan ada mereknya ya, tadi ada brand, ada Aqua, ada Fit dan sebagainya gitu misalkan untuk air minum. Kalau ternyata personal juga ada branding, ada orang ada brandingnya juga. Mbak Ade, kalau misalkan saya dimerkin ya, itu Mbak Ade itu kira-kira mau jadi merek yang seperti apa, yang ingin dilihat oleh orang lain? Mineral mungkin ya Pak? Ada manis-manisnya gitu. Aduh, nah ini menarik ini. Sepertinya. Ada mineral, nggak ada manis-manisnya gitu ya. Mbak Ade, ya kalau dari materi tadi ya, Mbak Ade udah ada bayangan nggak kira-kira besok kalau ke depannya ketika melamar kerja akan membawa bekal apa saja yang akan ditampilkan di depan boleh relasi, boleh perusahaan yang Mbak Ade lamar. Kira-kira sudah ada bekalnya belum? Mungkin komunikasi atau enggak apa ya? Karena kan saya udah bekerja Pak. Cuma karena buat sharing gitu, saya buat pengalaman juga. Kalau saya kan di lapangan ya. Jadi mungkin interaksi ke orang-orang mungkin gitu apa ya? Cara berkomunikasi yang benar gitu. Kadang kan ada orang karena belum pernah bekerja, jadi cara tutur bahasanya itu kadang kan masih gimana ya, belum tertata gitu atau gimana gitu, intinya. Oke. Ya, tadi seperti yang bilang tadi bahwa komunikasi itu memang sebenarnya udah dianugerahi oleh Tuhan bahwa kita semua bisa berkomunikasi. Tapi ketika itu menjadi sebuah soft skill, itu butuh dipoles gitu ya. Bapak ada beberapa pelatihan, ada beberapa kegiatan, ada pengalaman organisasi dan sebagainya. Kapan kita bisa memulai untuk melatih soft skill? Sebenarnya ketika menjadi mahasiswa itu sudah harus udah mulai dipupuk ya kemampuan komunikasi gitu ya. Dan tadi faktanya ternyata Mbak Adi yang sudah bekerja, komunikasi itu penting banget. Kita punya ide nggak bisa mengkomunikasikan juga susah, nah, gitu kan ya, menegosiasi, mengapresiasi gitu ya. Ini mungkin itu Mbak Medi ada pertanyaan di kolom chat Mbak Sekar. Oh iya. Mbak Medi. Pak Medi, silakan Pak, ada pertanyaan dari Danu Husaindri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
Perkenankan, saya Danuku Sendri, izin mengajukan pertanyaan kepada Pak Meidi. Mungkin ini keluar dari konteks, tapi masih berkaitan dengan bisnis digital. Apakah Bapak tahu tentang NFT? Karena akhir-akhir ini pembahasan tentang NFT itu sedang naik-naiknya, beserta beragam kontroversinya. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait bisnis NFT tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Meidi. Oke, NFT ya. NFT itu berarti tentang apa sih ya? Kalau misalkan yang saya tahu ya, NFT itu kayak aset digital, bukan sih? Aset digital yang memang menggambarkan objek asli gitu kan, seperti karya musik, video juga kan yang terdapat video dan game. Tapi memang simpelnya itu kalau yang saya tahu NFT itu kayak mengubah karya seni digital dan jadi sebarang tulis itu menjadi satu-satunya, sehingga kan tersebut bisa diverifikasi keasliannya. Mungkin kayak apa ya, hak cipta mungkin, atau kayak gimana ya? Bisa termasuk ke dalam ini nggak sih kalau NFT itu kayak bisa dipasarkan di di Rarible atau di OpenSea. Tapi sebetulnya kalau misalkan NFT ini saya juga takut salah ya, karena kebetulan NFT ini memang di bidangnya kayak sebuah koleksi kali ya, sebuah hak cipta yang memang bisa aset yang memang dikuasai oleh seseorang. Jadi kalau misalkan NFT ini memang kalau misalkan memang tertarik dengan NFT, memang sebelum masuk ke dalam hal itu ada baiknya memang kita mengetahui dulu kekurangan dan kelebihan dari NFT itu. Cuman karena saya memang belum terjun ke situ, jadi nggak tahu nih kelebihan dan kelemahannya seperti apa. Soalnya takut salah ngomong aja. Memang Mas Danu ini bermain di dalam NFT itu? Mas Danu? Tidak Pak. Cuma emang kan saya lihat kayak di IG dan semacamnya di berita. Emang lagi kayak naik-naiknya NFT ini sama berkaitan dengan pengaruhnya dengan lingkungan seperti itu. Oh, oke. Bagus, mungkin ini bisa menjadi wawasan atau masukan bagi saya buat belajar tentang NFT ya, karena kan ini juga masih baru juga nih. Karena sebelumnya kan memang yang naik-naiknya ya tentang kalau misalkan di bisnis digital ya, mungkin kayak di kripto kayak gitu. Cuman kalau misalkan di NFT ini memang masih bisa dibilang yang memang sering dipakainya buat seniman dan konten kreator untuk menjual karya-karya mereka. Mungkin bisa digunakan ke dalam kayak dia punya karya yang memang dia atau konten yang memang dia bikin hak cipta gitu kan. Nah, itu bisa menjadi tokennya buat dia itu di platform yang dia gunakan. Mungkin kayak gitu sih. Jadi kayaknya ya kalau misalkan NFT ini kayaknya lebih ke jadi token yang memang dimiliki oleh seorang content creator, atau bisa dibilang ya mata uang, bisa juga sih mata uang kalau nggak keliru ya. Mungkin Pak Irfan bisa menemukan NFT itu seperti apa sih Pak? Soalnya kalau yang saya ketahui NFT itu ya dia token yang memang dimiliki oleh seorang content creator. Tapi memang ramai sih di akhir Desember nih bakal ada juga perusahaan yang baru masuk di Indonesia. Sebenarnya udah ada, cuman memang belum launching. Namanya itu Laika. Laika itu kayak TikTok gitu. Jadi di situ pun dia membuat sebuah konten dan nanti bakal dapat NFT ini. Itu memang bakalan naik nih. Mungkin Pak Irfan ada tambahan. Kalau saya memang tidak secara spesifik mengikuti tentang NFT secara teknis ya, non-fungible token gitu kan, NFT kan. Cuman saya melihatnya dari perkembangan dunia digital ya, dari munculnya kripto gitu ya, platform cryptocurrency, terus Bitcoin dan sebagainya, itu memang dinamis sekali gitu ya.
Cuman kalau memang kita mau konteksnya dalam hal ini mau berbisnis, memang kita harus berbicara masalah regulasi ya. Regulasinya di Indonesia seperti apa, sudah ada atau belum. Terus walaupun kalau kita bicara masalah dunia digital ini agak melebar ya gitu ya. Kadang-kadang regulasi itu kan berada di langit, kita berada praktiknya di bawah gitu. Jadi memang underground gitu jalannya seperti itu kan ya. Iya. Cuman kalau kita dari dunia akademisi kita harus belajar dua-duanya, bagaimana regulasinya, praktek di luar ini kan sebenarnya dari barat ya. Praktek seperti dari barat beradaptasi dengan berkembangnya informalitas, terus orang-orang indie seperti itu kan, jadi memang dinamis sekali. Cuman kita tadi pesan saya memang harus tahu regulasinya, karena hal ini sangat mudah dipatahkan dengan regulasi dari pemerintah misalkan, gampang sekali, tidak boleh selesai gitu kan, seperti itu. Karena apalagi kan ini masih baru ya, kan gampang banget dipatahin. Kayak dulu. Cuman memang seru untuk mengikuti seperti ini, seru sekali ya. Iya, benar-benar Pak. Ya, terima kasih Mas Danu. Ini ya kalau mau membranding di NFT juga boleh. Jadi Mas Danu ini personal branding dari apa namanya, kekayaan intelektual di bidang NFT tadi misalkan ya. Wah, jadi praktisi di sana. Semakin jarang semakin keren kok. Profesi semakin jarang semakin keren gitu ya. Yang penting tadi koridornya diperhatikan. Itu tadi ya Mas. Sama kayak konten kreator kali ya. Jadi kalau dulu mungkin pas pertama-tama muncul masih jarang, ngapain sih ini orang gitu kan. Tapi ternyata sekarang makin banyak. Kadang gitu sih. Saya kemarin juga ini mungkin share dengan yang lain juga ya. Saya itu kita tuh termasuk dalam salah satu penilai anugerah usaha di Kabupaten Kebumen gitu ya. Penilai ternyata dilihat dari aset, dilihat dari omset gitu ya. UKM yang real atau usaha yang real, yang dagang dan sebagainya punya toko, itu penjualannya kalah dengan para para penjual online yang memang tidak punya lembaga, tidak punya izin, tidak punya, tapi omsetnya luar biasa, nggak punya toko itu. Jadi memang saya juga melihatnya, wah ini luar biasa sekali perkembangan kayak gini, perkembangan online digital seperti ini bisa regulasi itu ya nanti arahnya. Saya nggak butuh perizinan, yang penting saya omsetnya besar gitu. Mereka bilang seperti itu gitu loh. Nah ini juga dinamis sekali tadi ya, yang saya bilang itu dinamis sekali. Ini sharing aja. Ya lanjut, ada yang lain silakan Mbak. Oke. Terima kasih Pak Medi dan juga Pak Irfan. Ya Mas Danu. Selamat Mas Danu. Oke, mungkin yang lain nih, yang dari program studi bisnis digital mungkin ada tidak? Kira-kira. Mumpung ada Bapak Kaprodinya nih di sini. Silakan. Ada nih di komentar ya. Oh iya. Dari Mbak Siti Mungawanah. Izin bertanya untuk para narasumber, berarti keduanya ya. Ini langsung terjun langsung ke kehidupan. Wah, entah masuk tema atau tidak, minta masukan Pak. Dalam dunia nyata, kebanyakan kita yang punya soft skill biasanya terhambat umur atau status IRT. Dan biasanya sebuah perusahaan sangat mempertimbangkan itu. Dan saya sebagai mahasiswi dan sebagai ibu rumah tangga sangat memikirkan ya hal tersebut. Dan dalam hal ini di lapangan saya melihat sendiri kebanyakan teman-teman saya memiliki soft skill yang sangat bagus, tapi hambatan itu muncul. Wah, ini menarik sekali. Silakan kepada kedua narasumber kita, beliau Bapak Irfan dan Bapak Medi. Pak Irfan dulu atau saya dulu? Saya make it clear dulu ya Mbak Siti Mungawana, izin bertanya. Ini minta masukan Pak, dalam dunia nyata kebanyakan kita punya soft skill biasanya terhambat umur atau status IRT. Ini maksudnya bisa dijelaskan, mungkin bisa langsung komunikasi ya. Terhambat umur dan IRT maksudnya seperti apa? Dan biasanya sebuah perusahaan mempertimbangkan itu. IRT itu apa sih maksudnya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh iya. Nah, khawatirnya seperti industri rumah tangga atau ibu rumah tangga, ini kan rumah tangga gitu ya. Rumah tangga. Oke. Sama ini lapangan saya melihat sendiri kebanyakan yang memiliki soft skill yang sangat bagus. Berarti masih mahasiswa ini konteksnya ya. Tapi mungkin karyawan kali apa masuk kelas karena dia udah ibu. Saya karena... reguler Pak, reguler. Tapi udah ini Pak. ini mbaknya reguler. Oh.
Ini orangnya nih Mbak Siti Mungawana. Iya, Pak. Status ibu rumah tangga dan umur gitu ya. Oke, tadi jadi poin bagi pertimbangan bagi perusahaan. Jadi begini, kalau hemat saya praktisnya, mungkin nanti Pak Medi bisa menambahkan, perusahaan itu akan mencari calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhannya, yang pertama. Yang kedua, karyawan yang bisa mematuhi aturan-aturan atau proyeksi ya. Perusahaan itu akan memproyeksi karyawan ini bisa nggak dia masuk bekerja dan mengikuti budaya atau kultur di dalam perusahaan itu. Gitu ya. Apabila usia menjadi penghambat, apabila nanti Mbak tidak bisa membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan, dan itu salah satu komponen yang paling penting dalam perusahaan, itu menjadi hambatan. Tapi sebaliknya, ketika Mbak Siti Mungawana bisa membagi waktu, bisa menunjukkan bahwa Mbak memiliki kompetensi untuk kemampuan ya untuk membagi waktu, terus umur ini Mbak jadikan sebuah modal karena punya pengalaman sebelumnya, gitu ya. Ini menjadi poin buat Mbak Siti Mungawana ya ketika mau pekerjaan. Nah, saya kira status dan umur ini memang wajar ya, saya kira perusahaan itu membatasi karena apa tadi, kebutuhan dari perusahaannya seperti itu. Cuman tadi kita bisa mengkonversi umur, pengalaman kita menjadi personal branding yang bisa memiliki jadi value buat Mbak Siti Mungawana ini seperti apa gitu ya. Yang kita jual tadi, saya bilang oke lah saya masih muda, tapi saya punya pengalaman banyak loh di sektor ini. Oke lah, saya sudah berusia, tapi saya punya pengalaman ini. Saya bisa A, B, C, D. Oke lah, saya ibu rumah tangga, tapi saya punya kemampuan ini. Saya pernah berdagang ini, saya pernah punya usaha ini. Gitu. Itu jadi value yang bisa dijual kepada calon rekrutmen, calon perusahaan gitu, misalkan membangun pekerjaan. Dan saya kira tidak selamanya personal branding kita diarahkan untuk mencari pekerjaan, ya. Untuk membuka usaha bisa, mencari jaringan bisa. Kita dengan membuat beberapa komunitas gitu bisa kok kita mencari dalam tanda kutip mata pencaharian selain dari pekerjaan, bisa usaha, bisa dan sebagainya. Gitu itu ya Pak Medi ya. Ya. Mungkin menambahkan Pak Medi, silakan. Ya, mungkin menambahkan, kalau kasusnya kayak gitu, saran saya nih, pakai LinkedIn. Kenapa? Karena di LinkedIn itu bukan hanya dia orang yang mencari seorang, dia masih muda, dia belum berumah tangga, tapi di LinkedIn itu kadang ada juga yang memang mencari, karena gini teman-teman, kebanyakan zaman sekarang itu bukan cuma jualan aja yang online, kantor pun online. Bahkan ada yang memang menyewakan atau membuat sebuah working space yang memang itu online gitu, semuanya remote. Nah, di LinkedIn saya pernah menemukan hal itu. Jadi kriterianya dia mau ibu rumah tangga, dia sudah punya keluarga dan umurnya sudah tua, tapi memang dia mencari orang yang mau bekerja. Ingat katakannya, orang yang memang mau bekerja. Karena kalau misalkan dia masih muda, dia punya soft skill yang bagus, hard skill yang bagus, tapi dia nggak mau bekerja dan dia nggak mau memajukan perusahaan itu sama aja bohong. Nah, makanya perusahaan itu memang kebetulan waktu itu saya baca dia memang mencari seorang yang memang mau bekerja dan ingin membantu atau memajukan perusahaan tersebut. Jadi saya kira mungkin itu bisa dibilang memang sebuah hambatan ya untuk perusahaan-perusahaan. Tapi zaman sekarang perusahaan besar pun yang ada di Jakarta semuanya mencari orang-orang yang ada di area di kabupaten-kabupaten gitu, semuanya secara remote kayak gitu. Mungkin kalau yang sekarang nih ada perusahaan surveyor ya, mungkin survei juga bisa juga kan, waktunya lebih fleksibel, kita yang ngatur semuanya. Nah, begitupun dengan perusahaan-perusahaan yang lain, karena sekarang zamannya remote, jadi waktu kita yang nentuin. Yang penting kalau kata kantor, gaweanmu rampung lah, kayak simpelnya sih kayak gitu. Iya, keren itu, keren. Di LinkedIn juga ada Mas ya. Kita cari yang hanya remote working pun ada gitu kan. Work from home, remote working. Jadi
tadi walaupun ibu rumah tangga, tapi ketika dia bisa mengerjakan di waktu dia senggang gitu ya, menyelesaikan, ya udah itu yang dicari perusahaan, daripada yang karyawan bekerja terus di perusahaan full time gitu tapi tidak bisa bekerja, yang mending yang itu. Betul, dan sekarang Pak. banyak Mas. Kemarin saya juga lihat program magang dan sebagainya itu remote working. Karena situasi pandemi dan sebagainya, ya gitu juga jadi alasan ada remote working. Gitu ya Mbak Siti Mawana gitu loh. Saya kira banyak peluang kok di LinkedIn tadi ya, ditelusuri. Di LinkedIn ditelusuri, Iya, cari Pak. yang remote working itu bagus banget itu. Keren kan? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus. Nggak ada. Ada yang lain mungkin? Bu Yuwanita? Wah, ini penguasa Banyumas dan sekitarnya. Gimana Bu Yuwanita? Ada komentar apa enggak? Selamat siang Pak Irfan, Pak Megi. Selamat siang Bu Yuwanita. Ini berarti bisa untuk selain mencari pekerjaan juga misalnya mau bikin produk sendiri juga bisa itu Pak, atau bagaimana Pak? Bisa, ada juga sih Bu, memang ada juga yang memang berjualan di situ. Tapi memang enggak seramai di kayak Instagram gitu kan. Soalnya ya di situ memang platform yang buat cari kerja, tapi tetap ada sih yang jualan. Tapi kalau misalkan yang kayak tadi dia men-share foto-foto yang lagi sifat yang pribadi, itu saya nggak nemuin. Karena yang memang yang saya ikutin ya orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Itu sih. Berarti untuk yang seperti saya kan memang sudah bekerja, juga ibu rumah tangga seperti itu Pak. Berarti manfaat misalnya LinkedIn itu nopo nggih? Manfaatnya kalau misalkan menurut saya itu kalau memang udah bekerja dan memang udah sebagai ibu rumah tangga, ya kita bisa menambah wawasan ilmu-ilmu yang kayak webinar-webinar gitu. Nah itu di sana juga banyak informasi yang memang dari orangnya langsung gitu, secara personal. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu, nggak perlu kita cari. Kalau misalkan kita udah mengikuti dia bakal share tentang ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kalau misalkan memang kita udah bekerja dan nggak ada niatan untuk cari kerja lagi, gitu. Tapi kalau misalkan memang di LinkedIn itu dia meng-share informasi pekerjaan, tapi yang memang bukan full time atau paruh waktu gitu kan. Ya kenapa enggak, dan kalau misalkan memang kita bisa, kenapa enggak gitu. Maksudnya bisa disambil. Gitu mungkin. Oke, sambil-sambil Bu. Baik, terima kasih pada Pak Medi ya, luar biasa. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa menjadi gambaran ya, menambah wawasan pastinya kepada teman-teman semua di sini, Bapak Ibu peserta dan teman-teman semua. Oke, saya akan mengingatkan kembali pada seluruh peserta yang belum melakukan presensi untuk segera melakukan presensi ya. Link sudah di-share di kolom komentar karena acara akan segera ditutup. Mungkin terima kasih atas antusiasme dari seluruh peserta webinar, kepada kedua narasumber kita, Bapak Dr. Irfan Helmi, SMM, dan juga Bapak Medi Fauzi Ridwan, SMBMM. Terima kasih telah memberikan materi yang sangat luar biasa ya, ilmu bekal kepada kita semua untuk mempersiapkan masa depan kita ke depannya, dan juga kepada seluruh peserta, semoga acara webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dulu Mbak. Enggak foto enggak? Semuanya. Kita foto bersama terlebih dahulu mungkin ya. Oh iya. Semuanya on cam dulu. Baik.
1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Terima kasih. Saya pamit ya. Terima kasih buat semuanya, sukses. Saya Terima tunggu kasih buat semuanya, sukses selalu. informasi suksesnya. Ya, Terima kasih, terima Pak. kasih. Ya, Mas Eko, terima kasih. Saya pamit dulu ya buat semuanya. Mas Medi, terima kasih. Iya, sama Mbak Jimmy, Sekar, Pak terima Irfan. kasih. Terima kasih. Jangan lupa Sama-sama, presensi ya. Pak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.